Ya Bang Yul itu perumpamaan. Apa ya? Lanjut PN-nya yuk. Saya tunggu. Oke, seumpama gadis-gadis bodoh. Itu seumpama, maksudnya semisal gadis-gadis bodoh. Artinya itu hanya contoh perumpamaan. Nah, yang sebenarnya itu kayak mana, Bang? Coba jelaskan. Itu kan cuma perumpamaan, kan? Nah, kalau itu adalah perumpamaan, berarti itu adalah contoh dari yang seharusnya. Nah, yang seharusnya itu kayak mana? Coba terangkan. Oke. Untuk mendapatkan sorga itu kan diumpamakan ada 10 gadis itu. 5 bodoh, 5 cerdas. Maka yang bodoh itu tidak mempersiapkan untuk keperluan perjalanannya itu. Itu mereka mendengar firman tapi tidak melakukannya. Gitu. Ya, tidak mempersiapkan kapan datangnya mempelai itu. Itu di Wahyu juga sudah diungkapkan lagi, diulang lagi tuh tentang perumpamaan mempelai itu. Yang cerdas itu mendengar firman dan melakukannya. Seperti itulah orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu, Jul. Gimana? Apalagi yang lanjut, Jul. Iya, tapi kan intinya di dalam kitab Anda jelas dikatakan di surga itu ada gadis-gadis bodoh. Itu di surga loh. Di surga ada gadis-gadis bodoh. Itu maksudnya gimana? Itu yang perlu Bang Sopan sendiri jabarkan. Mereka sudah ada di dalam surga, tapi kok bodoh gitu loh. Kok bisa? Coba Anda jelaskan. Di mana ayatnya itu, Yul? Biar aku pelajari dulu. Jangan ngarang. Coba di mana? Aku nanti pelajari dulu kalau memang ada. Mungkin aku terlupakan itu. Ada gadis bodoh di surga itu. Ayo, silakan. Di mana ayatnya? Aku mohon sebentar pelajari ya, karena barang baru itu. Ya, Yul. Abang ini kan seorang pendeta. Masa seorang pendeta tidak tahu kitabnya sendiri sih? Abang tadi kan sudah menyebutkan kitab Wahyu, iya kan? Nah, abang sebenarnya sudah tahu. Cuman mungkin bingung mau jawab apa. Karena di surga abang itu ada gadis-gadis bodoh. Ya, sudah gitu mereka kehabisan minyak lagi. Nah, kalau itu adalah perumpamaan, apa yang ingin diceritakan di situ? Sementara mereka sudah ada di dalam surga. Gadis dan bodoh ada di dalam surga, diperintahkan ke pasar mereka itu. Nah, coba sebagai apa ya? Anda kan boleh dibilang gembala. Ya, coba Anda terangkan maksud daripada ayat itu apa gitu. Nggak usah pura-pura Bang, minta ditunjukkan di mana itu dituliskan di kitab Abang. Abang seorang pendeta, masa dapat titel pendeta padahal tidak tahu kitabnya sendiri? Kan lucu. Gini Bang Yul, tentang gadis bodoh di sorga itu, aku nggak ada tahu alamat apanya itu ayatnya itu. Jadi aku belum bisa pelajari. Tentang 10 gadis itu perumpamaan, sumpama begitulah kerajaan sorga itu kan sudah saya jelaskan. 5 bodoh, 5 bijaksana. Itu udah kan saya jelaskan tadi. Apakah kembali ke Wahyu itu, perumpamaan mempelai itu? Yang mana coba kalau ada gadis bodoh di surga itu ayatnya di mana? Aku tidak mengklaim, mungkin aja aku lupa atau tidak pernah baca, kayaknya enggak gitu. Makanya coba tolong jelaskan ayat mana itu Bang Yul. Adanya gadis bodoh di surga gitu. Kalau tentang perumpamaan apakah di Wahyu, apakah dia itu tadi, aku bisa sangat jelaskan Yul, gitu. Sebisa saya bisa saya jelaskan sejelas-jelasnya gitu. Oke, yang mana? Ayo, aku udah nggak tahu tuh apakah gadis bodoh di surga atau perumpamaan di Wahyu yang mau saya jelaskan sama Bang Yul. Silakan. Abang ini seorang pendeta. Lalu kemudian abang nggak tahu ayatnya. Lalu kemudian abang mau menjelaskan ke saya. Kebalik bang. Saya yang harus menjelaskan ke abang.
Ya. Jadi di dalam kitab Abang itu, dalam Matius 25, itu dijelaskan tentang surga. Di mana di surganya Abang, itu diumpamakan 10 gadis. Ya, kemudian 10 gadis ini menyongsong mempelai laki-laki. Nah, perempuan-perempuan ini sudah ada di surga. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Nah, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak, sehingga dikatakan bodoh. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak. Nah, tetapi karena mempelai lama tidak datang juga menurut kitab Anda, maka mengantuklah mereka. Lalu mereka semua tertidur. Jadi jelas di surga Abang itu, ya, bukan hanya roh, tapi ada jasad juga. Jadi berhentilah mengatakan bahwa di surga itu kalian tidak ada kegiatan biologis. Ini buktinya. Dalil kitabmu mengatakan gadis-gadis itu tertidur, mereka mengantuk. Kan kasihan. Lalu dikatakan di sana, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Nah, ketika orang itu mendengarkan, berarti dia menggunakan kuping. Ya, jadi berhentilah mengatakan di surga Kristen itu tidak ada kegiatan biologis. Ya, jangan katakan lagi di surga itu kalian tidak punya kelamin, tidak punya kuping, jangan. Karena kitab Anda itu jelas memaparkan hal seperti itu. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata, nah berkata itu pakai mulut. Ya, jadi jelas dalilnya. Nah sekarang saya ingin tahu, setelah saya tunjukkan dalilnya ini, apa yang ingin Abang ini karang? Apa yang Anda ingin asumsikan dengan adanya 5 gadis goblok yang ada di dalam surga? Silakan. Oke, Yulia, oke. Lihat perikopnya itu judulnya apa gitu. Jangan ngarang sudah di sorga, itu perumpamaan. Sumpama kerajaan sorga ini seperti ini dicerahkan. Ada 10 gadis. Hobinya bangsa ini pelesetan. Mulai dari perikopnya aja sudah dipelesetkan, belum lagi isinya gitu. Kalau Bang Yul tadi mau jelaskan sama saya gitu ya, aku coba Yul. Minyak itu apa itu maksudnya minyak itu coba. Pelesetannya itu udah saya dengar gitu. Ya, saya coret belum di sorga. Di sorga nggak ada kegiatan seksual, nggak ada Yul. Saya pastikan tidak ada itu. Ya, makanya baca perikopnya Yul. Konteksnya apa? Jangan comot-comot, Yul. Kalau Anda memang lebih paham. Minyak itu menjelaskan tentang apa, Yul? Coba jelasin dulu. Abang ini lucu ya. Abang kan pendeta. Harusnya abang yang jelaskan ke saya. Kan gitu. Lalu kemudian abang begitu mentok dengan dalil kitab Anda sendiri, Anda kemudian mengatakan saya berasumsi, memplesetkan. Apa yang saya plesetkan? Ya saya bertanya kaitannya dengan dalil yang ada di dalam kitab Abang, kan gitu. Lalu kemudian Abang katakan, lihat satu perikop, lihat judul perikopnya. Justru Abang ini harus tahu, ya, di dalam original teks kitab Anda yang adalah bahasa Yunani, bahasa penganut pagan, itu tidak ada istilah perikopan, tidak ada. Lembaga Alkitab Indonesia lah yang pandai-pandaian memberikan judul. Nah, khusus Matius 25 ini, itu diberi judul gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kan gitu. Lalu dalilnya kan jelas, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis. Ini bercerita tentang kerajaan surga. Paham enggak? Bercerita tentang kerajaan surga. Kemudian cerita tentang surga ini mengumpamakan seorang gadis, 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ini perumpamaan, betul. Tetapi yang diperumpamakan di sini adalah seorang gadis.
5 di antara gadis ini adalah bijaksana, 5 bodoh. Nah, ini adalah gambaran tentang surga. Oke, kalau misalnya abang ini mengatakan itu bukan mengenai seks, lah yang bahas seks siapa? Saya tidak ada bahas seks. Nah, itulah kelebihannya orang Kristen. Ketika mendengarkan surga, yang ada di dalam pikirannya adalah seks. Itu. Ya. Padahal surga, ya, yang ada di dalamnya adalah manusia. Nah, selaku manusia tentu kebutuhannya ada. Layaknya malaikat, kebutuhan malaikat ada. Layaknya kucing, kebutuhan kucing ada. Layaknya manusia, ya manusia. Kebutuhan manusia pasti ada. Itulah kehebatan Allah, menciptakan makhluknya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di dunia yang dicobai adalah manusia, jasadnya, rohnya. Masa ia yang menikmati kelak daripada upah apa yang mereka lakukan di bumi ini bukan yang sedang melaksanakan ujian ini, cobaan ini? Ya, rasionalnya di mana, Bang? Abang yang kerja, susah payah abang bekerja, tapi oknum lain yang merasakan kenikmatannya, upahnya, itu nggak mungkin. Ya, jadi ketika abang yang bekerja di muka bumi ini menyembah kepada Allah, abang juga lah yang akan menikmati hasilnya. Bukan wujud lain. Dengan embel-embel tubuh kemuliaan. Apa-apaan itu tubuh kemuliaan? Itu asumsi gereja yang dibangun untuk mematikan akal sehat. Oke, kembali kepada tema. Jelas sekali di sana dikatakan bahwa 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Abang fokus ke minyak, tidak fokus kepada gadis. Lalu abang kenapa nggak juga membahas tentang bagaimana kemudian gadis-gadis ini ngantuk dan mereka tertidur? Ayo. Jadi, ya itu makanya saya ingin membahas ini, karena saya melihat abang itu adalah pendeta. Bukan jemaat biasa. Tapi kalau cara menjawabnya seperti ini ya, apa bedanya abang dengan meme kucluk? Sama aja kan? Ayolah bang, ya. Kalau mau belajar, ya belajar lagi, jangan jadi pendebat. Ya, jangan berhenti jadi pendeta dulu, belajar dulu, sekolah minggu lagi dulu. Mulai dari awal lagi. Gitu saran saya. Nah, ini dia, coba lihat sahabat-sahabat. Seorang pendeta bernama Sopan Sembiring menjawab materi seperti ini aja, ya, butuh waktu lama. Artinya sesuai dengan pengakuannya memang seorang pendeta ini nggak ngerti kitabnya kan gitu ya. Artinya sangat disayangkan. Yang kayak gini yang mau diikuti gitu loh. Pemuka agama nggak tahu kitabnya sendiri. Ditanyai tentang gadis-gadis bodoh yang ada dalam surga, nggak tahu dia mau ngomong apa. Ya. Lalu kemudian ketika mereka membahas tentang surganya Islam, luar biasa hinaan, hujatan, cercaan dari mereka. Giliran mereka dibahas tentang gadis-gadis goblok, gadis-gadis bodoh dalam kitab mereka yang ada di surga, bingung dia mau jawab apa coba. Ya. Coba teman-teman, sahabat-sahabat perhatikan ini. Kita tunggu jawabannya ya. Oke, Yul. Ocehannya udah saya dengarkan baik-baik. Itu perumpamaan diaku ya, sumpama ya. Pelesetan abang itu pertama, pelesetnya sudah buat asumsi gadis bodoh sudah di sorga. Di sana nggak dinyatakan itu, malah gadis bodoh itu sudah terlambat, ditutup pintunya, nggak boleh lagi masuk. Yesus berbicara itu masih di dunia, Yul. Belum di sorga itu. Dia sedang mengajar, memberi perumpamaan tentang kerajaan sorga itu bagaimana. Itu pengajaran masih di bumi, dunia, Yul. Belum di sorga, gitu. Malah gadis bodoh tadi itu terlambat, ditutup. Gak boleh lagi masuk itu. Itu masih di bumi, ceritanya masih di bumi. Perumpamaan, Yul. Makanya baca lagi terus ke bawah itu. Sampai endingnya itu bagaimana. Gadis bodoh itu terlambat itu. Lagian belum masuk surga. Di mana ada dinyatakan di sana gadis bodoh itu masuk di surga? Perumpamaan, Yul. Kembali lagi ke Amsal itu. Sudah dipeleset-pelesetkan.
kembali lagi diplesetkan di sini. Gadis bodoh sudah di sorga itu dari mana itu ceritanya, Yul? Iya. Ini banyak didengar orang, ada yang merekam ini supaya didengar orang. Begitu, Yul, ceritanya masih di sorga ini, masih dia memberi pelajaran itu kepada dunia ini. Belum tentang sorga itu, hanya perumpamaan itu, apa yang harus dipersiapkan supaya bisa masuk ke sorga itu. Itu diumpamakan minyak itu apa, kuncinya dikata minyak itu. Gitu. Tadi mau mengajari saya yang mau mengajari abang gitu, saya dengar tadi, makanya saya balik bertanya, minyak itu apa gitu. Oke Yulia, apalagi yang mau saya bantu dah dengan pelesetannya itu, coret dulu ya. Oke pemirsa, kami akan mungkin lanjut lagi, sabar ya. Yuk Yul, lanjut. Yang saya dengarkan dari penjelasan abang ini, justru abang lah yang berasumsi kan gitu. Ya, coba Anda lihat di dalam Kejadian 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai oleh mereka. Jadi ayat ini sangat jelas. Kalau malaikat pun menurut kitab Anda yang Anda ambil dari agama lain, itu akan kawin juga malaikat itu. Maka anak-anak Allah melihat, anak-anak Allah di sini maksudnya adalah malaikat. Ya, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa yang saja yang disukai oleh mereka. Ya, itu jelas ya, bahwa di surga itu memang ada ya prosesi kawin mawin kan gitu ya. Meski orang Kristen tidak mau mengakui itu karena ya malu. Dalam kitabnya memang ada dikatakan seperti itu. Lalu kemudian abang katakan mereka terlambat. Ya, mereka ditutupkan pintu. Itu asumsi dari mana lagi? Ya, itu asumsi dari mana lagi? Jelas di dalam Matius 25 itu, jelas dikatakan bahwa di dalam surga itu diceritakan seumpama seorang gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana kan gitu. Tentang gadis bodoh dan gadis bijaksana ini, itu kaitannya tentang surga, bukan dunia. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Berarti di sana juga ada penjual. Nah, transaksi pembelian minyaknya itu pakai mata uang apa? Pakai uang atau pakai barteran gitu. Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Itu jelas ya, bahwa ini prosesi yang diceritakan di surga. Adanya Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, dan perempuan-perempuan ini sebagai mempelai perempuannya. Kalau Anda katakan itu bukan bercerita surga, loh, ini jelas sekali kok ayat satunya, pada waktu itu hal kerajaan surga. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Ini bercerita tentang surga, ya. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelita, 5 bodoh dan juga 5 bijaksana, gitu loh. Jadi abang mau sembunyikan seperti apapun identitas surganya abang, ya jelas dalilnya ada, kecuali kalau direvisi lagi. Ya, jawab aja gini, apa direvisinya kayak gini supaya ini tidak menceritakan tentang surga. Pada waktu itu
hari kebangkitan atau hal hari kiamat seumpama 10 gadis. Jangan dikatakan hal kerajaan surga, karena kerajaan surga berarti surga. Yang diceritakan ini adalah surga gitu loh bang. Ya, belajar lagi lah. Udah saya dengar itu ocehannya itu. Ya, nggak ada ceritanya di situ bahwa gadis bodoh itu ada di sorga, nggak ada. Malah di ruang mempelai tadi sudah ditutup dia itu, nggak boleh masuk itu. Dari mana? Itu asumsinya Yul itu. Bapak saya terhormat MKC tadi sudah menjelaskan Yul, dengarkan itu dengan baik-baik. Gitu ya. Saya kalau ngeyel-ngeyel nggak kuat saya Yul. Gitu ya. Udah pleset-pleset tadi ke zaman Nuh dengan malaikat yang kawin gitu lah gitu. Nggak ada hubungannya itu ke situ tuh. Nggak ada kegiatan seks nanti di surga. Karena malaikat dulu mungkin dia. Ya, aku tidak mau ngeyel-ngeyel itu. Tapi kalau Yul masih semangat ya nggak apa-apa. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Tidak mengalahkan siapapun. Kita kan hanya diskusi. Saya akan klarifikasi. Tidak ada cerita di situ bahwa gadis bodoh itu ada di surga. Gadis bijaksana tadi pun tidak dinyatakan ada di surga, apalagi gadis bodoh Yul. Itu. Ya. Apa kita lanjut ke Wahyu itu? Sudah dijelaskan Bapak saya yang terhormat MKC itu paling jelas. Ada pesan khusus tadi untuk Yul, untuk didengarkan supaya tidak seperti gadis bodoh itu Yul. Oke ya. Saya lagi sedang berdiskusi dengan seorang pendeta, ya, Bang Sopan Sembiring. Bukan dengan pelawak, meme kucluk, bukan. Kalau meme kucluk itu lebih bodoh dari gadis-gadis bodoh yang ada di dalam surganya Kristen, Bang. Ya, meme kece itu nggak ada ilmu, sama sekali nggak ada. Dan itu sudah dibuktikan oleh dunia. Kalau abang katakan tidak ada gadis-gadis bodoh di surganya Kristen, apakah abang juga berani mengatakan bahwa tidak ada naga di surganya Kristen? Meski penulis daripada kitab abang konon menulisnya di Pulau Patmos dengan penglihatan. Ngerti enggak penglihatan? Penglihatan berarti dia melihat sesuatu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Nah, kalau abang mengatakan tidak ada gadis bodoh, tetapi ada ular naga di surga, ya ini akal ditaruh di mana coba? Gadis bodoh nggak mau ada di surga, tapi ular naga mau ada di surga. Perang lagi dia dengan malaikat Mikail. Apakah semua itu hanya perumpamaan? Kalau itu semua adalah hanya perumpamaan, apa yang ingin diterangkan dari perumpamaan-perumpamaan itu? Jadi Anda sebagai seorang pendeta harusnya malu kok malah mengharap bantuan dari meme kucluk yang tidak tahu apa-apa tentang Kristen, apalagi Islam. Lo dia baru murtad tadi pagi kok langsung jadi pendeta dia. Diandalkan sama pendeta Sopan Sembiring yang dulu pernah mencerca dan mencaci saya di channel YouTube-nya pendeta Perianto Somasi. Tapi Perianto Somasi juga tidak mampu untuk mengajak saya. Ketika saya ajak dia berdialog, dia kabur. Gitu loh bang. Saya sebenarnya sangat berharap ya seorang pendeta sopan ya itu mampu menerangkan kitabnya dengan jelas. Jadi gini bang, ya tadi saya sudah menjelaskan bahwa perumpamaan surganya Kristen itu adalah seumpama 10 gadis yang ada di dalamnya. 5 bodoh, 5 cerdas. Ya, itu yang abang harus pahami dengan baik. Matius 25 ayat 2 itu terang sekali menerangkan tentang itu. Ayat 1-nya menerangkan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, di Matius ayat 5 dari Matius 26 itu jelas sekali dikatakan, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya kan? Nah, kemudian di ayat 8, gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikan sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jadi di surganya Kristen itu gelap. Gelap di sana. Lalu kemudian di ayat 9-nya, tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak. Nanti kami tidak cukup
untuk diri kami dan diri kalian. Lebih baik kalian pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi di surganya Kristen juga ada penjual minyak. Ya, jangan-jangan di sana juga ada penjual kondom. Lalu kemudian di ayat 10-nya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ya, jadi Yesus kawin, pintu ditutup. Ngapain? Main gaplek. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan, ya, ini kan berasal daripada tuduhan dan hujatan abang tentang Hajar Aswad kan. Nah, sekarang saya buka tabir rahasia yang tertuang di dalam kitab abang, yang abang sendiri yang adalah seorang pendeta tidak ngerti kitab itu, kan lucu gitu ya. Kemudian di ayat 11-nya dikatakan, datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan. Nah, Yesus di situ tidak dipanggil Tuhan, berubah dia menjadi Tuan. Karena dia berada dalam kerajaan Allah. Karena yang Tuhan di situ adalah Allah, bukan Yesus. Makanya dia dipanggil Mar. Tuan, Tuan, Tuan. Ya, bukalah pintunya. Jadi, apa bilangnya ya? Kitab Anda itu gokil, lucu banget. Menceritakan tentang apa yang ada di surga. Ya, itu yang abang perlu pahami dengan baik. Kemudian, bukti bahwa di kitab Anda itu ada kehidupan layaknya kehidupan di muka bumi. Itu sangat jelas diterangkan di kitab Anda. Ya, adanya transaksi, adanya hubungan emosional, hubungan biologis di surga Anda itu jelas ada kok. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena kitab Anda yang menerangkan. Meski kemudian di situ dinyatakan itu hanyalah perumpamaan. Itu hanyalah perumpamaan. Untuk apa? Untuk menutupi hal yang sebenarnya terjadi. Itu bang, ya, supaya Anda pahami itu. Saya mampu membuktikan bahwa di surga ataupun di nerakanya orang Kristen itu ada kegiatan biologis. Ya, entah itu mereka makan, entah mereka itu minum, entah itu mereka bersetubuh, jelas ada di dalam kitab abang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, masuk ke dalam kamar perkawinan, kemudian pintunya ditutup. Itu ngapain di dalam? Oke, sahabat-sahabat sekalian, Pendeta Sopan Sembiring sudah lari terbirit-birit kaitannya pembahasan tentang gadis bodoh yang ada di surga dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Matius 25. Bagaimana kemudian diterangkan seumpama, semisal, ya, contoh, gambaran seperti apa surga Kristen itu. Ya, kita kan semua paham ya, perumpamaan itu adalah sebuah gambaran, ya kan. Gambaran itu berarti cerminan. Nah, cerminan itu adalah sebuah penjelasan tentang hal yang terkait dengan objek yang sedang dibahas. Ya, wajarlah kemudian ketika Pendeta Sopan Sembiring ini kabur dalam bahasan ini. Karena layaknya sebagai seorang pendeta yang memiliki titel ya, secara apa istilahnya ya, secara ilmiah pemahaman seperti ini yang mereka pahami dari bangku sekolah ya harusnya mampu dijabarkan. Jangan hanya bisa menghujat Hajar Aswad ya, batu hitam. Lawan kita menyembah Yesus aja kagak, apalagi menyembah batu. Mereka aja yang bodoh kan gitu ya. Karena beliau ini Pendeta Sopan Sembiring sudah kabur, jadi saya pamit undur diri ya. Mudah-mudahan Pak Sopan Sembiring bisa dapat hidayah dari Allah. Salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.